Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salah satu amalan yang membuat kita dicintai Allah adalah al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairin. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Jadi kalau sudah mukmin, orang beriman, itu pasti baik. Makin kuat iman, makin baik. Nah, di antara mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai Allah adalah yang memiliki qawi, kekuatan. Kuat apa saja? Kuat fisik, kuat ilmu, kuat pengalaman, kuat pemikiran, kuat finansial. Makin terkumpul kekuatan pada diri seseorang, kalau didasari dengan keimanan, maka akan banyak manfaat yang bisa diberikan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak jadi jalan manfaat bagi sesama. Kita belajar, kita berlatih adalah supaya nilai manfaat kita menjadi sangat besar. Itulah yang paling penting. Kenapa kuliah? Supaya makin banyak ilmu, pengalaman, wawasan, supaya makin banyak manfaat. Kita tidak penting jadi orang kaya. Yang paling penting adalah jadi orang yang manfaat. Buat apa banyak kekayaan kalau tidak ada manfaat? Hanya baru penunggu, ngaku-ngaku, mencatat saja. Kalau harta, yang penting bukan banyak, tapi cukup. Banyak, tapi tidak cukup, namanya tekor. Perlu 2 miliar, ada 2.000, stres. Makanya kita bukan untuk jadi orang kaya, tapi orang yang cukup. Orang kaya belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup, ya. Nah, untuk memiliki kekuatan ada satu kata kunci, yaitu disiplin. Makanya kalau mendengar kata disiplin, itu jangan terbayang baris berbaris, tentara, polisi, pramuka. Kalau mendengar kata disiplin itu langsung teringat, ini adalah orang-orang terbaik. Ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Jadi kalau mendengar kata disiplin itu langsung pikiran kita, ini adalah menjadi orang yang disukai Allah, menjadi orang terbaik. Disiplin kata kuncinya. Karena kekuatan itu tidak timbul kecuali syariatnya lewat disiplin. Percaya atau tidak, silahkan tes. Bagaimana ngetesnya? Sudah sekarang. Terserah mau lari, mau push up, mau pull up, sit up, olahraga saja dulu, ya. Sebelum sholat 10 push up. Mungkin tidak kuat awalnya. Sudah sholat 10, lihat, rasakan. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, pasti beda dengan izin Allah. Itu fisik lebih kuat,
lari 1 putaran atau 12 menit, berapa lama, berapa putaran kuatnya. Tiap hari tes lari, ditingkatkan terus kemampuannya tiap hari, karena adwa muha wa inqal. Jadi amalan yang disukai Allah, yang dicintai Allah adalah dawam, konsisten, disiplin, walaupun sedikit. Menghafal Quran silakan 1 ayat setiap hari, coba saja. Diulang-ulang setiap hari bacaannya, lihat saja. Sudah sering disampaikan di pengajian kita. Yang tidak boleh ingat saja, kalau disiplin jadi ingat. Coba ini, jangan ingat. Apa? Tuh kan ingat. Jangan ingat ini ya, Al-Quran. Kertas, meja, Al-Quran, atap, lampu, jam, Al-Quran, kopiah, sorban, kacamata, Al-Quran, karpet, kumis, janggut, Al-Quran, pulpen, tas, kacamata, Al-Quran, mikrofon, sajadah, mimbar, Al-Quran. Apa yang diingat? Tuh, karena konsisten. Jadi kalau orang punya istiqomah, itu punya kekuatan akan jadi orang yang lebih baik dan lebih dicintai Allah, sepanjang dasarnya adalah iman. Kenapa kita tidak punya kekuatan? Salah satu penyebabnya adalah tidak punya konsisten, tidak punya istiqomah, tidak punya kedisiplinan. Inilah hadirin yang mudah-mudahan jadi bahan perenungan kita. Jadi kalau Darul Tauhid mah harus disiplin, itu jangan kebayang militerisme atau enggak. Ini yang kebayang tuh mukmin terbaik, mukmin yang dicintai Allah. Disiplin itu indah, disiplin itu berkah. Tiada prestasi tanpa disiplin, tiada kekuatan tanpa disiplin, tiada keberkahan tanpa disiplin. Pokoknya kalau kita ingin baik, terbaik, dicintai Allah, langsung terbayang oleh kita istiqomah, disiplin, konsisten. Sedekah, coba tiap pada subuh sedekah terus. Lihat nanti bagaimana Allah memberikan kekuatan finansial, kekuatan keikhlasan. Jelas hadirin sekalian? Nah, harusnya dengan 30 hari kemarin itu dididik lewat Ramadan itu kita punya kedisiplinan. Disiplin jaga pandangan, disiplin jaga lisan, disiplin jaga pendengaran, disiplin menggunakan waktu. Mungkin pertanyaannya sekarang, disiplin apa yang paling penting? Kita belajar dari sholat saja. 1, apa yang paling penting? Disiplin niat. Karena salah niat, lewat semua amal kita. Jadi jangan melakukan apapun kecuali harus tanya niat kita apa. Harusnya bagaimana niatnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu niat kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Masak lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala, nolong orang lillahi ta'ala, bekerja lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, niatkan jadi ibadah. Insya Allah disiplin pertama adalah disiplin meluruskan niat. Disiplin apalagi yang kedua? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Dari sholat itu belajar disiplin waktu. Sesudah niat kita selalu mau melakukan apapun, tanya apa niat saya? Apa niat saya? Pengen dipuji, pengen dikagumi, pengen dihargai, gak ada pahalanya. Pengen keridhaan Allah. Orang mau suka mau tidak suka terserah. Orang mau tahu tidak tahu nggak ada masalah. Orang mau muji mau nyaci monggo. 2, disiplin waktu. Wajib ini disiplin waktu.
Karena kualitas seseorang tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Sumpah Allah terbanyak itu adalah tentang waktu. Wal laili wan nahar wal asr. Apalagi wasyamsi waduha. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengatasnamakan waktu. Tidak ada bandingannya dibanding dengan yang lain, karena waktu itu kunci. Waktu itu seperti air mengalir, tidak bisa kembali, seperti peluru yang melesat dari laras. Kita menggunakan waktu ini pindah ke tempat lain, air kan mengalir begitu. Nah, saudaraku sekalian, makanya kalau lihat orang yang sia-sia, itu tanda keislaman seseorang. Makin bagus Islamnya, bagaimana dalilnya? Tentang muslim yang baik bisa dilihat dari bagaimana memanfaatkan waktunya. Makin banyak kesia-siaan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau ingin tahu kualitas keislaman seseorang, lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Kalau dia banyak sekali melakukan waktunya untuk kesia-siaan, jelek. Karena kualitas keislaman seseorang tiap waktunya bernilai. Disiplin yang ketiga adalah disiplin bersih. Maka harus, karena tidak ada orang yang sholat tanpa mensucikan diri, baik dengan wudu ataupun tayamum. Benar? Jadi kebersihan seseorang itu menunjukkan, kebersihan sebuah lingkungan juga menunjukkan kualitas. Karena Islam itu ditegakkan dengan nilai-nilai kebersihan. Benar hadirin? Coba sholat enggak wudu, enggak diterima. Coba sholat enggak bersih dari najis, enggak diterima walaupun wudu. Benar? Coba sholat pakai mukena hasil curian, enggak diterima karena gosok. Jadi benar-benar Islam itu adalah agama yang ditegakkan dengan kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Orang kurang bersih berarti kurang iman. Maka menyedihkan kalau ada masjid yang kurang bersih. Menyedihkan juga kalau ada pesantren yang kurang bersih. Karena sebetulnya kebersihan itulah yang menunjukkan kualitas keimanan. Jika didasarkan kebersihannya juga karena iman, ya. Apalagi disiplin, disiplin niat, disiplin waktu, disiplin bersih. Ada lagi disiplin lainnya, yaitu disiplin tertib dan teratur. Karena sholat itu benar-benar mematuhi aturan. Disiplin, betul? Coba lihat waktu sholat tertib, teratur. Jamaah segitu banyaknya, tidak bisa kita ngarang. Tertib itu sesuai dengan urutan-urutan. Tidak bisa kita ngarang, tidak disiplin. Allahu Akbar, gedepruk aja sujud. Yang lain masih berdiri, tiba-tiba dari sujud jurung kunung jadi ruku, ya. Tidak bisa, semua harus patuh ke aturan. Jadi mematuhi aturan itu merupakan bagian daripada keindahan juga. Lihat baris berbaris yang kompak, tertib, indah, bukan? Dan itu tidak lahir kecuali dari disiplin. Benar tidak nih, An? Disiplin niat, disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin tertib. Makanya kalau lihat orang Islam kurang tertib, sebetulnya nggak tahu pelajaran dari mana. Karena Islam itu semuanya ada aturannya. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, semuanya detail. Ke toilet, gunting kuku, cukur rambut, cabut bulu-bulu, semuanya itu sudah tertib, ada aturannya. Kalau kita patuhi saja dengan disiplin, oh indah. Makan ada aturannya, minum ada aturannya, tidur ada aturannya, semuanya ada aturannya.
ini akan indah. Mungkin pernah dengar itu tentang obrolan dengan seorang pengamat militer Amerika. Saya baca saja ini. Nonton di Mekah sedang mau tawaf. Ditanya, "Mister, bagaimana membariskan orang sebanyak ini? Perlu berapa hari?" "Wah, ini banyak sekali. Mungkin perlu 20 jam, 10 jam. Tapi ini ada 4 lantai. Wah, itu lebih lama lagi. Ini orangnya dari berbagai negara dengan kultur berbeda, kebiasaan berbeda. Bagaimana merapikan? Wah, ini pasti rumit luar biasa. Bisa berhari-hari ini merapikan." Tiba-tiba komat. "Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah." Amazing, begitu. Karena tiba-tiba menjadi rapi, tertata, rapi sekali. Lantai 1, lantai 2, bahkan di luar sekalipun, setiap ada di depannya kosong langsung masuk. Ini karena disiplin mematuhi aturan sholat. Harusnya tidak hanya aturan sholat, benar? Tapi kan lampu merah itu nggak ada di Quran dan hadis. Coba aja ya, ada lampu merah lewat ke sana. Jangan heran gepeng ya. Karena walaupun tidak ada lampu merah di Quran dan hadis, itu kan diatur untuk kemaslahatan kita. Nah, hadirin sekalian, disiplin apa lagi yang penting? Disiplin fokus. Karena Islam itu adalah mengajarkan fokus. Kita itu punya kemampuan besar kalau fokus. Orang di kelas sama waktunya, sama gurunya, sama pelajarannya, hasilnya berbeda-beda, tergantung fokus atau tidak. Kalau fokus itu lebih daripada mendengar. Kalau mendengar itu telinga. Kalau fokus itu menyimak, mendengarkan, menafakuri. Ini yang hadir di sini beragam. Ada yang fokusnya dengan alam yang berbeda, ya. Namanya alam impian. Ada yang menyimak, memperhatikan. Beda ya mendengar dengan menyimak. Nah, makin fokus seperti surya kanta, kaca pembesar, informasi yang terserap bisa menjadi sebuah kekuatan. Saya pernah melihat di acara TV tentang kaca pembesar seukuran meja, 2 kali ini mungkin, yang di pantai banyak orang yang olahraga, yang jalan-jalan, yang sedang berenang, tidak ada yang matang. Tapi kaca pembesar itu dibawa ke sebuah rumah persis di pantai itu juga. Lalu ada yang sedang bakar-bakaran sate. Dibantu dengan kaca pembesar ini, daging matang tuh Pak. Langsung berasa. Satenya dikeluarkan, dagingnya, tusuknya. Tusuk satenya ini dibuat dari besi. Difokuskan oleh cahaya matahari itu, meleleh itu. Tusuk sate besinya itu. Sudah itu batu-batu tempat pembakaran difokuskan pakai kaca pembesar itu, membara itu batu, jadi kayak lahar. Itu sinarnya sama, yang membedakan adalah fokus. Jadi orang yang punya kemampuan fokus itu bakal dahsyat. Nah, sholat itu melatih kita untuk fokus. Kita sering sekali kurang fokus. Orang yang sholatnya bagus, nanti dia punya kekuatan menghimpun pikirannya, fokus, tajam, bisa powerful sekali. Coba waktu SMA kita belajar pakai kaca pembesar yang bulat itu, ya masih ingat SMA? Oh, nggak naik ya dulu kita. Fokus membakar.
Nah, disiplin fokus. Makanya orang-orang yang tidak fokus, ada nasihat seorang tua ke anaknya, "Nak, kamu tuh bukan kurang pinter, enggak naik tuh, kurang fokus. Kita kan terlalu banyak yang dipikir yang tidak manfaat." Disiplin fokus. Ada satu lagi, disiplin tumanina. Jadi fokus itu tidak berarti stres. Maaf. Sholat itu mengajari kita untuk tumanina. Fokus tapi menyenangkan. Fokus tapi rileks. Menikmati. Bukan fokus tapi tegang. Sholat itu kan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu fokus ingat ke Allah lewat bacaan dan hati tetap rileks. Jadinya hidup ini mah jangan pakai stres harusnya, walaupun kita dalam keadaan fokus. Nah ini karena apa? Karena zikrullah. Makanya tumaninah ini hanya bisa datang kepada orang yang fokus sambil zikrullah. Bagi saudara-saudara yang pernah latihan menembak, silahkan menembak sambil zikir. Itu cenderung dengan izin Allah nanti lebih kena ya. Ini cerita sedikit. Suatu saat diundang ceramah di sebuah kesatrian. Selesai ceramah, lalu diajak menembak. Wah, akan tidak punya pistol. Tapi pas nembak, Pak Nur Hadi lihat nggak waktu saya nembak di Pal itu? Iya, di Pusdikpal ini. Ah, tidak ya. Pas nembak dengan izin Allah kena sampai kaget. Hah? Ah, sering mau nembak ya? Dari mana? Pistolnya juga nggak punya. Sebetulnya mau wirid weh. Dan yang bikin nggak kena tuh takut nggak kena. Punten ini ya cerita ini. Mungkin kalau ada pertandingan memanah di sini di antara para santri, ayo siapa yang menangnya, Pak? Yang juara. Maaf ya, saya nyebut diri sendiri malu ya kan. Padahal di sini banyak juara-juara memanah. Tahu nggak sebabnya? Ini rahasia kita, awas jangan dibocorkan ya. Karena pada waktu gini memanah sendirian itu lebih fokus. Tapi kalau sudah ada yang nonton susah fokus karena pikiran belah kepada takut nggak kena, malu oleh yang nonton. Nah sudah terlatih sekarang nggak peduli dengan yang nonton. Ikut pertandingan itu juga nggak fokus, apalagi kalau yang duluan kena, wal nyel cekot. Jadi takut kalah itu juga nggak fokus. Jadi bukan fokus ingin kena, tapi fokus takut kalah. Apalagi bertandingnya sama kiai, gitulah itu ya. Yang menyebabkan para santri kalah tuh takut kualat sih, itu sih intinya. Jadi tegang mereka, aduh. Apalagi oleh saya dilihatin wajahnya, udah itu. Jadi artinya bukan karena jago-jago amat saya Pak ya, karena yang lain itu tawadu, begitulah ya, dipelototin. Ya seperti main futsal kan hampir selalu saya ngegolin ya kan, karena semua santri menghindar, silahkan gitu. Bahkan kiper juga milih mana sebelah mana. Semuanya baik-baik ya. Hadirin sekalian, kurang lebih itulah disiplin-disiplin yang harus kita miliki. Disiplin fokus, disiplin tumanina, tenang. Tapi tetap kita serius, fokus, tapi nggak pakai stres. Basyiru wala tunafir. Dan satu lagi disiplin yang penting kita latih. Dua lagi ya, disiplin tawadu. Karena sujud itu benar-benar melatih ketawaduan. Kening, telapak kaki sama. Ini harus dilatih. Serius kita merunduk ini. Dan terakhir disiplin salam.
disiplin, menebar keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ini disiplin penting ini. Disiplin tidak ganggu orang, disiplin menyayangi orang, dan disiplin mengajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah sekarang sudah nyala lagi Facebooknya. Kita lihat, saya harus ngontrol juga ini. Sebetulnya ada lagi satu disiplin mengontrol ya. Baik Pak Nur Hadi dan Pak Dadan, siapa saya ingin bincang-bincang sejenak, mendapat laporan tentang kegiatan SSG kemarin. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah 186.000 SSG kemarin. Alhamdulillah, terima kasih ini saya bisa memantau diri saya sendiri. Jadi kemarin sini atau duduk mau diboncengan di sini atau gimana? Jadi santri siap guna kemarin ikut bertugas di mana? Kemarin khidmat di Nagreg, di Jalan Desa Ciherang di Jalan Cagak. Alhamdulillah. Nagreg. Apa tugas santri siap guna di sana dan sudah berapa tahun melaksanakan semua ini? Alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun. Masuk H-7 kemarin kita putuskan H-5 sampai H+4 9 hari 9 hari alhamdulillah. Kegiatannya satu, ini meminjam istilah kepolisian tur jawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli lalu lintas. Tur jawali ya. Jawali. Yang kedua, ini kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, bahkan kemarin alhamdulillah sampai berkoordinasi dengan Polda Jabar, kita melapor ke sana. Kemudian yang kedua di pendidikan, karena di sana kan ada masyarakat, jadi ada 2 masjid yang alhamdulillah mendapatkan sentuhan juga, belajar nilai-nilai yang kita bangun di Darut Tauhid yang mendapatkan syariatnya dari AA. Jadi ada sanlat, kemarin ada 64 siswa di 2 masjid yang mendapatkan menu sanlat ini. Kemudian berbagi takjil, iftar. Kemudian ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini ada 2 jenis. Satu yang kesehatan secara umum, medis, kimiawi. Medis ini yang kita berikan. Ada dokter, ada perawat, tenaga kesehatan. Ada juga layanan kesehatan Tibun Nabawi. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa instansi dan memberikan layanan kepada pemudik, termasuk pada relawan. Jadi macam-macam ini tugas posko SSG. SSG itu adalah santri siap guna. Awas ya, jangan santri serbaguna. Itu gedung ya. Apalagi yang lebih jelek santri siap pakai, ya ini salah ya. Santri siap guna. Lalu jadi ada pengaturan lalu lintas, membantu, juga ada membina di masjid-masjid sekitar, juga ada kesehatan. Betul. Karena sebagian santri juga ada yang jadi dokter ya. Iya ada. Alhamdulillah kemarin ada dokter, ada perawat, ada bidan, mereka yang punya basis kesehatan kan ini sangat dibutuhkan. Dan ini relawan, ini tidak ada apa-apa selain memang berkhidmat saja. Mereka niat mudah-mudahan lillahi ta'ala untuk maslahat, manfaat untuk umat insyaallah. Berapa jumlahnya ini? 150 relawan kemarin dan ini bergiliran tiap. Bahkan ketika malam takbir itu ada 45 orang yang stay di sana. 45 takbiran di sana ya. Alhamdulillah. Lalu ini baca laporannya, korban yang ditangani sampai 41 orang. Betul, ada 41 dari yang ringan sampai sedang. Yang sedang tuh kemarin kami evakuasi sampai ke Al-Islam. Itu seorang ibu luka luar di bagian dagu dan patah tangan di 3 titik. Waduh, patah tangan di 3 titik? Iya, jadi 3 patahan di tangan kanan kalau tidak salah. Jatuh atau apa, naik motor? Jatuh, naik motor. Iya, benar. Bahkan yang ini mohon maaf agak menarik, ada yang kecelakaannya di Cibiru baru mendapatkan penanganan pertama di Nagreg sana. Jadi itu setelah kurang lebih 4 jam menahan rasa sakit seorang ibu dengan suaminya sampai di sana. Ketika kemudian ngobrol setelah ditangani, ibu di mana nih kecelakaannya? Di Cibiru gitu. Setelah 4 jam baru ditangani di sana.
Masya Allah, ya garisnya begitulah, menggugurkan dosa senahan sakit 4 jam. Ini rata-rata yang naik motor ini ya? Motor rata-rata. Jadi kalau agak lengang di daerah Nagreg, kepancing untuk menambah kecepatan. Nah, itu banyak yang kurang disiplin lah ya. Penyebabnya kurang disiplin, benar. Menjaga gas ya. Apalagi yang tidak disiplin nginjak rem, oh itu lebih mantap. Lalu alhamdulillah tapi bisa tertangani ya, terbantu. Alhamdulillah. Lalu ini pengunjung bisa sampai 269 itu maksudnya gimana? Mereka yang tercatat, terdata datang untuk istirahat di posko ya. Karena poskonya juga seperti villa ya, villa tenda maksudnya. Ada dapur, ada makanan, ada bersih. Di sana kan BRTT. Alhamdulillah. Tiap pagi ya. Jadi sebelum giat khidmat itu ada apel pagi. Kemudian tim disebar dengan tugas masing-masing, termasuk di dalamnya adalah BRTT di pos dan di area sekitar Nagreg itu. BRTT para penyimak tahukah? Bersih, rapi, tertib, teratur. Kalau TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Begitu rumus ya. Jadi tidak usah heran kalau ada yang kepalanya miring, luruskan ya. Lalu apa saja hikmah yang didapat selama di sana? Ya, izin menyampaikan. Yang pertama, ini melatih keyakinan bahwa sesungguhnya Allah lah yang ngurus. Ini jujur saja kami di tim pengurus H-2 minggu itu cemas. Cemas apa? Cemas ini mau dilanjutkan atau tidak nih kegiatan gitu. Kan berhitung, ada nyusun anggaran. Tidak ada dananya. Benar. Ya. Benar. Ini kan kita bikin proposal itu jangankan seminggu 2 minggu, sebulan saja perusahaan bertanya-tanya ini serius atau tidak kan itu ya. Karena kami yakin mereka sudah punya plot anggaran. Sementara ini di penghujung proposal baru beredar. Sehingga dalam rapat itu ini sempat terpancing juga ya ketika kemarin Ramadan. Ini mau lanjut atau tidak? Tapi kami kemudian sepakat, sering menyampaikan ada masalah, kembalikan ke Allah, banyak istighfar. Sehingga kami syariatnya menyepakati perbanyak istighfar, salawat. Ternyata ada tuh bahkan lebih. Nah inilah keunggulan. Bahkan berlebih. Ini di Allah, belajar. Allah lah yang ngurus, Allah lah yang ngatur begitu. Ini luar biasa. Itu jadi keyakinan. Surplus maksudnya. Benar. Mana tuh surplus hasilnya. Begini hadirin, jadi santri siap guna ini, bayangkan organisasi ini cukup besar dengan santri yang sudah dilatih 33 angkatan, mungkin 13.000 lebih ya. Lalu tidak dibebani biaya, para santri yang berlatih itu tidak dipungut biaya, serelanya kalau sudah berlatih seadanya kan begitu. Tapi tetap berlangsung, padahal biaya pelatihan tuh bukan biaya kecil. Termasuk ini operasional 150 orang selama hampir 10 hari dengan makan, minum dan sebagainya. Ternyata walaupun tidak ada dana cukup ya. Alhamdulillah. Cukup berlebih. Berlebih bahkan insya Allah. Alhamdulillah. Nah ini jadi nambah keyakinan hadirin, intan surullah yang surkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong. Jadi jangan pernah ragu, berbuat saja, berbuat yang terbaik. Allah maha tahu, maha menyaksikan, maha kuasa. Apalagi hikmah lainnya? Yang kedua, yang ini terutama ketika terjadi ada yang celaka datang ke posko kemudian dirawat. Ini mohon maaf sempat mencoba membayangkan Rasulullah itu pasti sangat baik, sangat lembut. Ini ketika melihat ada tim medis yang menangani luka gitu, membersihkan, tidak tahu ini siapa, orang mana gitu ya. Tapi ketika datang kemudian ditangani dengan hati-hati begitu. Mencoba membayangkan kisah bagaimana ketika seorang ini merasakan bahwa menyuapi bukan Rasulullah gitu.
Padahal hakul yakin Abu Bakar itu sahabat yang paling baik, paling lembut setelah Rasulullah. Tapi tahu ini bukan yang biasa, begitu di kisahnya. Berarti pasti ini Rasul itu luar biasa baiknya, luar biasa lembutnya begitu. Gitu. Jadi gitu ya. Ya begitulah hadirin. Walaupun hadis tentang Rasulullah menyuapin itu masih sangat dipertanyakan itu ya, tapi memang memperhatikan orang pakai hati itu beda dengan tidak pakai hati. Dan memang kita tidak usah nanya yang celaka itu siapa, kamu agamanya apa. Itu kan ada film tuh yang kemarin film 6 menit itu ya. Saya sesungguhnya sangat kecewa dengan film itu. Kenapa harus dengan memberi contoh yang tidak benar seperti itu tentang Islam? Kalau mau lihat tuh kemarin yang jutaan orang berkumpul di 212, malah memuliakan pengantin yang non-Islam mau menikah. Saya dakwah sudah puluhan tahun, rasanya tidak pernah melihat orang mau pengajian kemudian berbuat tidak baik kepada pasien yang beragama berbeda. Itu tidak masuk di akal ya. Mungkin yang membuat film ini belum paham Islam atau belum merasakan indahnya Islam. Mudah-mudahan. Tapi saya dengar polisi sudah menarik tayangan itu karena ini tayangan yang tidak bijaksana ya. Ada lagi hikmah lainnya? Yang ketiga, insya Allah bahwa semua kebaikan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin itu. Ketika malam-malam kan rutin itu evaluasi ya, setelah kegiatan jam 8 jam 9 itu kumpul. Teman-teman menyampaikan apa nih yang didapat. Pasti ini dilihat oleh Allah bahwa ketika ada orang yang terfasilitasi dapat makanan, dapat minuman, kemudian yang sakit dapat diobati, ini kan pasti Allah yang mengurus. Nah, kami meyakini insya Allah bahwa kita ini kebagian yang dipilih menjadi jalan ini, dan untuk ini aja sudah luar biasa bersyukurnya begitu. Masya Allah, itu benar sekali. Kita harus berusaha sekuat tenaga nolong orang. Tapi kalau sudah terjadi kita berbuat sesuatu, yakinlah bahwa ini tuh Allah yang menolong orang itu dan kita diuji jadi jalan. Kalau kita ikhlas baru kita kebagian pahalanya. Kalau kita merasa saya sudah menolong, saya sudah berjasa, maka kita nggak dapat apa-apa. Nah benar, jadi tambahan disiplin selanjutnya adalah disiplin evaluasi. Kan sesudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, lalu apa? Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu disiplin evaluasi diri. Betulan itu ya. Kan bukan begini, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salah ya. Sesudah selesai itu baru evaluasi. Baik. Pengumuman kalau gitu ya. Pengumuman kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Santri siap guna angkatan 34 sudah dibuka, namun kali ini agak berbeda. Untuk 4 angkatan ini dari yang biasa 3 bulan, kali ini dipendekkan menjadi 2 bulan, dipadatkan. Jadi latihannya hanya 2 bulan, tapi dengan tematik yang kali ini adalah SSG Leadership. Jadi akan fokus kepada latihan kepemimpinan. Nanti ada lagi SSG Entrepreneurship, SSG yang khusus dilatih untuk kemampuan entrepreneur, jiwa kemampuan mengcreate manfaat, kewirausahaan. Nah, untuk angkatan 34 ini diringkaskan, dipadatkan, bukan ringkaskan, dipadatkan jadi 2 bulan. Oleh karena itulah, kapan mulainya tuh? Mulai tanggal 15 Juli. 15 Juli dan nah ini ada dannya dan seleksi kalau ini. Biasanya kemarin kita menerima 600, diterima semua, sekarang maksimal 300. Sekarang hanya 300 yang diterima. Jadi sekarang saja yang daftar sudah 350 ya, silakan daftar saja.
daftar sebanyak-banyaknya, nanti ikut seleksi. Yang tidak lulus angkatan 34 nanti masuk angkatan 35. Dan seleksi awalnya sudah mulai harus dipersiapkan. Misalkan lari ya, fisik dulu ya, lari, kemudian apa lagi, push up, sit up. Nah ini dari sekarang berlatih supaya nanti fisiknya standar, karena ada latihan-latihan jalan malam, latihan-latihan yang memang akan menguras fisik, tapi nanti dikombinasikan dengan hikmah, dengan zikrullah, sehingga menjadi kaya dengan pengalaman. Silakan bagi teman-teman yang akan bergabung, daftar di nomor berapa daftarnya? Di 085 100 500 556. Coba siapa yang hafal, hadiahnya daftar sendiri. 085 100 500 SSG 556. Wah, ini nomor gagah nih. 085 100 500 556. Bisa daftar online tidak? Online bisa. Bagaimana daftarnya online? Di SSGDT aja, insya Allah. Ada SSGDT, nyambung ya. Tulis aja di Mas Google SSGDT, nanti akan keluar dan di sana bisa daftar via online. Tidak ada bayaran kan nih? Diklatnya biayanya tidak ditentukan. Jadi pendidikannya itu namanya biaya saridona. Habis latihan mau bersyukur, karena tiap orang kan beda-beda kemampuannya. Ya, biasanya yang paling banyak sedekahnya paling mantap ilmunya. Ya, sama seperti berkuda juga, kan seikhlasnya, dan kuda tahu ya, yang nyumbang 2000 kan enak aja lu naik punggung gue, 2000 mau ke toilet sana sepak aja dikit. Enggak gitu-gitu amat ya, paling digigit. Silakan. Dan ikhwan akhwat, usia berapa mulainya? Usia 17 sampai 45. 17 sampai 45 ya. Kenapa? Karena memang akan ada latihan-latihan fisik yang cukup berat, sehingga dilatih. Walaupun berlatihnya hanya Sabtu Ahad, masuknya jam berapa biasanya? Pukul 16 sore hari 16 Sabtu. tank sudah apel dan pulang 16 Ahad. 16.30. 16.30 Ahad. Jadi memang cuma 24 jam latihannya itu, seminggu sekali seperti pramuka. Hanya memang dilatihnya, mudah-mudahan manfaatnya besar gitu. Ada lagi informasi? Harus sehat ya. Insyaallah. Ke depan akan ada juga diberi kesempatan bagi yang difabel. Kemarin yang tunanetra, kapan ada SSG untuk yang tunanetra? Digabung saja. Ini sedang kita matangkan supaya nanti satu regu ada satu tunanetra ya, sehingga dijadi amanah. Bagaimana latihan ke hutan, solo bivak, tetap yang tunanetra ini ikut. Dulu yang tunadaksa ya. Tunadaksa ada. Beberapa kali. Ada. Randy SSG juga. Randy ikut, alhamdulillah. Ya digotong itu karena harus berenang, ya diselamatkan oleh teman-temannya. Egi ya, Egi juga susah sekali berjalan, kakinya agak lumpuh Egi ya. Lumpuh, tidak bisa pakai tongkat, diangkat. Lalu bayangkan harus berangkat, jadi digotong tuh oleh teman-temannya. Long marchnya juga, ini menarik ya. Ini bukan latihan tentara, ini mah latihan karakter baku. Satu, baiknya itu ikhlas, jujur, tawadu. Karakter kuatnya berani, disiplin, tangguh. Nah, jadi kalau saudara mau ikutan latihan menjadi orang yang belajar ikhlas, jujur, tawadu, karakter kuatnya berani, disiplin, tangguh, namanya baku. Karena ada balem, baik tapi lemah, ada jelem, jelek tapi lemah, ada juga jeku, jelek tapi kuat. Wah, ini bahaya. Ini baku, yaitu baik dan kuat. Ada pertanyaan dari stasiun radio, silakan. Makasih Pak Dadan. Siapa?
Baik, sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, apa kabar? Jawabnya gimana? Ya. Anu terdamang nyukan doa dia didoakan oleh semua ya Allah. Endut ya, kenapa endut? Sakit? Oh, nanti coba telepon ya. Pantas beberapa hari ini nggak ada kontak ke. Terima kasih. Makasih. Iya gini ya, sama-sama. Gini dari Cianjur. Sudah juga diundang oleh Allah ke tanah suci. Umroh dengan segala keterbatasan jalan kakinya, waduh perjuangan ya. Endut ini satu keluarga. Endut lumpuh, kakaknya Isoh sudah 36 tahun juga lumpuh. Diurus oleh bapaknya kemarin sakit. Insya Allah Endut nanti telepon sesudah ini ya, biasanya Endut menyimak. Baik, penelpon selanjutnya. Baik, penelpon selanjutnya sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan sahabat siapa di mana? Dengan Ibu Is di Sumedang. Baik, Ibu Is, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mohon bertanya mencoba fokus yang seperti tadi katakan, mau fokus untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sebelum pulang nanti sudah ada yang dihafal untuk bekal nanti pulang. Tapi gimana ya biasanya kan kalau nggak menghafal bisa hafal 20 hari. Nah, jadi sekarang jadi ditinggal gitu, jadi fokusnya ke menghafal itu kan apa sih Quran? Bagus malah Bu. Nah gitu. Iya jadi agama bacaan gitu biasanya dan dikombinasikan Bu, ada program baca Qurannya, ada program menghafalnya ya. Oh gitu. Tadinya kalau ibu pengen cepat gitu, pengen cepat ada yang dihafalnya gitu. Kan biasanya menghafalnya suka malas-malas satu surat udah hafal, ditunda lama gitu. Udah itu juga beberapa surat yang bisa dihafal, cuman ya gitu nggak konsisten gitu. Kalau sekarang mau fokus gitu, mau coba gitu, konsisten fokus gitu. Baik Bu. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat foto-foto SSG zaman waktu sepuh dulu ya. Dulu ada kurus, ini ada foto-fotonya. Tapi semangat dulu, bayangkan satu angkatan paling banyak tuh 1200 satu angkatan Pak. Jadi kalau lari pagi ujungnya sudah balik lagi ke sini, yang depan belum nyampe. Terbalik. Ujungnya sudah nyampe, yang di sini belum berangkat. Aduh, berat sekali dulu latihan 1200 tuh. Kalau masuk ke sungai tuh jadi kayak cendol. Jadi lebih banyak orangnya daripada airnya. Alhamdulillah sekarang dibatasi ya, karena luar biasa kalau sudah terlalu banyak tuh. Tapi ya senang-senang saja. Penelpon terakhir. Baik, penelpon selanjutnya sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Baik, Ibu. Ibu dikecilkan volume radionya, maaf Bu. Ya silakan, gimana Bu? Nggak fokus.
Oh, imamnya gesit gitu, Bu. Iya, jadi kita gitu gimana? Ikut aja, Bu. Nah, Ibu nggak boleh dilambat-lambatkan sendiri. Iya, kalau ke imam ditanggung oleh imam. Mudah-mudahan imamnya yang bacaannya benar dan proporsional. Atau kalau imamnya salah terus mah, mungkin Ibu cari tempat sholat yang imamnya bacaannya sudah benar ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu ya. Ibu melatihan SSG enggak? Berapa coba? Sama dengan Saya masih latihan, Bu. bisa mau latihan SSD bisa. Ada SST, Bu. Santri siap sepuh, Bu. Usianya 54. 54. Ya. Iya, Bu. Ya nanti program masa keemasan aja lah, Ibu Maya. Iya. Ya nanti mau masuk itu. Ya, SSM namanya. Santri siap emas. Ngarang hadirin ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya sudah 55 nih, mau 56, tapi tetap berusaha sekuat tenaga. Ada yang nanya, olahraganya apa? Satu, ya sebisa-bisanya 3 olahraga itu nggak lepas. Satu berkuda, memanah, berenang. 3 olahraga ini plus jalan kaki. Kalau tambahan-tambahan lainnya, bangun tidur, sesudah stretching, push up. Apa sajalah yang kira-kira bisa membuat tubuh ini bisa lebih kuat dan lebih siap dalam menghadapi tugas-tugas. Karena Rasulullah SAW juga usia 53 itu hijrah, 54 pertempuran pertama. Jadi sampai usia 63 itu Rasulullah SAW itu benar-benar fit badannya tuh. Sakit hanya 2 kali. Nah, olahraga Rasul itu ada 5. Satu jalan kaki. Rasul itu sangat senang jalan kaki. Ke masjid itu pulang pergi beda jalur. Padahal rumahnya nempel juga di masjid. Yang kedua, Rasulullah itu punya kemampuan gulat. Jadi bela diri ini termasuk yang disunahkan karena Rasulullah SAW pegulat yang berhasil mengalahkan pegulat tertangguh waktu itu. Yang ketiga, berkuda yang dianjurkan tuh, memanah dan berenang. Walaupun saya belum dapat keterangan lebih jelas di mana Rasulullah berenang, tapi Rasulullah menganjurkan kita berenang. Matra darat berkuda, matra udara memanah, matra laut dengan berenang. Insya Allah mudah-mudahan kalau tubuh kita diberikan kesehatan, ada sehat, ada fit. Kalau sehat, kalau fit itu di atas sehat, lebih siap untuk bertugas ya. Mudah-mudahan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Kita digolongkan yang punya kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pendengar MKFM, penyimak Facebook dan YouTube. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.